Dan saat itu Bapak Wakil Presiden mengatakan akan segera mengeceknya dan melakukan pembangunannya. Dan beliau mengatakan kita akan lakukan groundbreaking pada tahun ini. Tetapi sampai kuning ini tidak masih sudah berubah. Nanti pada tahap 2 yang menjadi salahnya. Di sini mohon sekali kepada pemerintah selesaikanlah kami ingin penyelesaian dan tidak diberi katung-katung, tidak mempunyai harapan. Tempat tinggal kita belum tembok bandara, mana di mana hak hidup kita dirampas penguasa. Direncanakan bahwa untuk sisi udara itu akan dicari investor, akan dicari dana dari bantuan luar negeri berbentuk loan, tapi yang dikerjakan oleh Dirjen Perhubungan Udara atau Departemen Perhubungan. Sedangkan sisi daratnya akan dikerjakan oleh Perum Angkasa Pura II dengan perhitungan bahwa Angkasa Pura II akan melibatkan konsorsium perbankan nasional. Pemerintah kita jelas menganut faham ekonomi neoliberal, jadi tidak masalah bahwa pemerintah kita sedang defisit. Kalau perlu seluruh negara ini digadaikan kepada modal asing. Dan kelihatannya dalam kasus bandara ini salah satu perusahaan Belanda yang kalau tidak salah Schiphol NV atau Schiphol BV, yaitu perusahaan yang mengelola airport Schiphol di Amsterdam, itu yang kemungkinan akan diajak sebagai investor. Proses pemindahan bandara ini telah dilaksanakan. Bapak Gubernur telah berangkat ke Belanda dalam rangka menerima hibah dari pemerintah Belanda untuk tambahan air minum, sehingga dengan demikian akan ada tambahan air minum yang khusus diperuntukkan untuk Bandara Kuala Namu, karena bandara ini akan berperan menjadi bandara hub dan hamler, jadi bandara pengumpul. Karena apa? Karena lokasi Medan, lokasi Sumatera Utara persis berada di bawah dari lintasan penerbangan jarak jauh, mulai dari Eropa menuju Timur Jauh, dari Australia menuju Eropa, dan demikian sebaliknya. Ya, tidak terlalu sulit bagi misalnya KLM untuk menggantikan posisi Garuda untuk menghubungkan Amsterdam dengan Medan, dengan Jakarta dan Bali, sehingga dengan demikian ini akan merupakan rute gemuk untuk penerbangan pariwisata sekaligus juga untuk pengembangan bisnis. Rekonstruksi Aceh sendiri merupakan satu peluang untuk datangnya investor-investor tidak hanya dari Belanda tapi dari Uni Eropa. So kalau kita lihat rekonstruksi Aceh yang sedang terjadi di sana, kelihatannya ada tarik tambang, ada jor-joran perlombaan siapa yang bisa invest lebih banyak antara Amerika Utara, jadi Amerika Serikat dan Kanada, dan Uni Eropa. Jadi kepentingan misalnya ekonomi nasional kita yang kita harus berhutang lagi, itu harus kita menjadi pertimbangan. Tapi pertimbangan yang lebih penting lagi adalah pertimbangan kemanusiaan. Bagaimana dengan nasib anak cucu dari buruh-buruh kebun, dari kuli kontrak yang sekarang masih mendiami kampung Kuala Namu ini ya. Dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini, bahwa kita dalam kondisi terpuruk sebenarnya, bahwa semua fasilitas untuk kepentingan rakyat itu saya kira sangat minim, terutama peningkatan ekonomi melalui gerakan petani, terutama di Sumatera Utara dan di Sedang pada umumnya. Ini yang menurut saya bahwa untuk Bandara Kuala Namu yang terbaik adalah untuk kepentingan rakyat yang kita utamakan, bukan untuk kepentingan bandara, karena untuk kepentingan bandara kepentingan internasional. Dari sudut kepentingan dari luar cukup besar. Nah sekarang kita justru harus bertanya, apakah kita mau negeri kita sekedar diatur, dilayani diatur sedemikian rupa untuk melayani kepentingan dari luar? Bagaimana dengan kepentingan masyarakat Sumatera Utara sendiri, dan bagaimana dengan kepentingan nasional? So walaupun ada investasi dari Schiphol,
tetap juga Schiphol kan tidak akan mau untuk membiayai semua infrastruktur. Yang sekarang yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama petani. Yang terbaik adalah Bandara Kuala Namu yang seluas 1.305 hektar itu akan kita jadikan objek land reform, yaitu tanah untuk rakyat. Mungkin dalam bentuk pemakaian atau hak pakai selama 25 tahun. Sebelum itu dijadikan bandara mungkin pada tahun 2035 mendatang. Mengapa rakyat kita yang yang bekerja keras ini masih miskin? Ternyata setelah kita dalami, karena mereka tidak memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi, termasuk tanah. Nah, di dalam pikiran itulah kita memikirkan, kalau begitu harus kita lakukan reforma agraria. Dan reforma agraria ini kita maksudkan untuk memberikan akses pada masyarakat kepada tanah dan kepada sumber-sumber ekonomi yang lain, ya finansialnya, ya pasar, ya teknologi dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dasar yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga bisa berpegang pada undang-undang pokok agraria yang mengatakan, yang prinsipnya adalah land to the tiller, tanah untuk penggarap. Mereka mungkin sudah 3 generasi menggarap itu, dan selama 3 generasi mereka menggarap untuk orang lain. Mula-mula untuk perusahaan Belanda, habis itu untuk sebuah BUMN. Dan kita lihat sendiri tingkat kemakmuran macam apa yang mereka peroleh. Ya, masih mending mereka punya sepeda, dan sedikit sekali yang punya listrik segala macam. Nah, sehingga ada ini merupakan pertarungan antara dua konsep. Apakah kesejahteraan masyarakat Kuala Namu yang kita dulukan dengan berpegang pada undang-undang pokok agraria, ataukah kepentingan orang Medan, orang elitnya Medan, elit nasional yang sekarang mau menguasai bandara Polonia yang lama. Kalau saya lebih merasa bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang Kuala Namu. Melalui keputusan Presiden nomor 15 tahun 2002, maka dinyatakan pembangunan bandar udara dapat dilanjutkan dengan syarat bahwa melalui 3 aspek yang harus betul-betul kita teliti. Yang pertama, tingkat kebutuhan. Yang kedua, ketersediaan dana. Dan yang ketiga adalah kriteria khusus sesuai dengan karakteristik proyek yang bersangkutan. Masyarakat sejak awalnya juga mendukung tekad pemerintah untuk membangun bandara di lokasi Kuala Namu. Dukungan seluruh masyarakat ini sebetulnya termasuk juga warga yang sekarang ini masih bermasalah ya di Desa Pasar Enam Kuala Namu. Memang masyarakat warga Desa Pasar Enam mendukung penuh artinya pembangunan bandara Kuala Namu yang ada di desanya. Tapi di satu sisi masyarakat itu ya tidak serta-merta harus dihilangkan saja hak hidupnya, hak untuk bertempat tinggal, hak untuk bisa bekerja seperti sebelum ada pembangunan. Dan ini sebetulnya kan masyarakat tidak menolak pembangunannya, cuma kebijakan pembangunan itu juga harus dimunculkan dari pemerintah. Nah, ketika kebijakan pembangunan itu kerangka kebijakan dan hukum itu artinya tidak diterapkan dalam proses pembangunan, di mana sebuah proyek pembangunan itu yang harus menggusur masyarakat tidak punya sebuah kebijakan pemukiman kembali penduduk. Nah, ini saya kira di negara manapun kalau prakteknya itu membangun harus menggusur masyarakat tanpa atau bahasa lainnya mengabaikan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup yang paling mendasar, ini saya kira nggak bisa diterima. Jadi bisa saja nanti dukungan yang pernah diberikan oleh masyarakat warga ini bisa menjadi penolakan. Allahumma hdi man zalamana wa la tusallit alaina man la yahabuka wa la yarhamuna. Ya Allah, tunjukilah orang yang menzalimi kami dan jangan kasih kedudukan, jangan kasih kekuasaan orang yang tidak mengasihani kami dan tidak takut kepadamu, ya Allah. Kemana anak-anak kita itu? Kemana anak-anak yang dilahirkan oleh seluruh bangsa ini dengan keringat, dengan luka,
dengan darah dan kematian. Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad, kemana anak-anak itu? Siapa yang berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, yang bernama hak makhluk hidup dan harkat kemanusiaan, yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama adilnya kesejahteraan, yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Kemana? Aku melihat anak-anak itu lari tunggang langgang. Anak-anak itu diserbu oleh rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu bertiara di bawah semak-semak zaman. Anak-anak itu ngumpet di balik kegelapan.